Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Yulita Widiastuti di Yulita Journey. Pekerjaan ini sudah saya jalani hampir 20 tahun lebih ya. Sekolah pariwisata yang memang untuk traveling dan traveler pasti itu akan terjadi ya. Di antara satu grup pasti ada, kita bilangnya satu tokoh antagonis. Ngopi itu merupakan mood booster saya. Oh, kopi yang penting buat saya kopi hitam nggak pakai gula. Udah, kopi tubruk is the best ya. Tapi kopi Indonesia sih pastinya yang saya bawa kemana-mana. Halo semuanya, nama saya Yulita Widiastuti. Saya adalah freelance tour leader dan juga travel consultant. Pekerjaan ini sudah saya jalani hampir 20 tahun lebih ya. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang memang passion saya dari zaman kuliah dulu. Alhamdulillah semua cita-cita saya yang dulu pernah saya cita-citakan sudah banyak yang terwujud dari pekerjaan ini. Ya, travel consultant itu adalah bisa dibilang konsultan untuk orang-orang yang masih belum terlalu paham tentang perjalanan ya, tentang traveling, kemudian bagaimana untuk ikut tour atau bagaimana untuk mengatur tour tersebut. Jadi banyak hal yang berkenaan dengan masalah perjalanan dan tour. Sejak awal saya senang dengan jalan-jalan ya, traveling. Kemudian kebetulan saya juga lulusan dari sekolah pariwisata yang memang untuk traveling dan traveler. Jadi saya memilih pekerjaan ini karena sesuai dengan passion saya dan kebetulan juga sesuai dengan latar pendidikan saya juga. Dan dari pekerjaan ini saya bisa dapat banyak hal ya yang dari dulu saya sudah cita-citakan, melihat banyak negara, kemudian bertemu banyak orang dan mendapat banyak pengalaman. Pokoknya seru deh. Kalau untuk membuat klien impress itu memang banyak hal ya. Basically adalah karena adanya passion, biasanya pekerjaan itu akan mengalir dengan sendirinya ya. Dan memang pekerjaan ini adalah pekerjaan yang berhubungan dengan servicing. Jadi memang jiwa melayani kita, kemudian jiwa untuk care ya, itu memang harus tinggi ya. Karena untuk tur-tur seperti ini banyak orang yang memang menilai kita dari kepekaan kita terhadap kebutuhan-kebutuhan klien kita. Kemudian banyak juga tentang ilmu-ilmu yang memang kita dapatkan dulu dari zaman kuliah ya, itu bisa kita terapkan langsung. Karena memang dalam perjalanan banyak hal yang juga sesuatu yang memang menarik ya, seperti misalnya kasus-kasus di dalam perjalanan itu seperti paspor hilang, kemudian mungkin adanya kendala-kendala dalam perjalanan, itu yang mungkin harus kita atasi dengan baik ya. Dan itu juga akan membuat klien-klien kita akan merasa akan merasa lebih baik lagi karena merasa tour leadernya atau travel consultantnya adalah bertanggung jawab. Itu yang penting. Ya, saya sering sih mendapat klien yang pemarah ya. Sebenarnya sih ini juga salah satu bisa dibilang plus minusnya menjadi travel consultant atau tour leader, karena pasti kita akan menemui banyak personality yang berbeda-beda. Salah satunya adalah klien yang pemarah. Satu aja sih, kita memang harus lebih sabar, itu kunci utamanya. Kemudian juga kita harus memahami karakter dari klien kita tersebut, mengerti gitu, dan tidak akan adanya bentrokan-bentrokan. Jadi kuncinya adalah sabar dan lebih mengerti. Ya, alhamdulillah sih dari awal saya menjadi tour leader dan travel consultant, lebih banyak yang baik-baik ya, lebih banyak yang penurut, lebih banyak yang mengerti dan lebih banyak yang enjoy dengan travelingnya. Jadi yang marah-marah adalah satu dua, tapi secara keseluruhan saya selalu mendapat klien yang alhamdulillah baik-baik. Ya, kalau mengenai klien pemarah sih banyak ya. Contoh seperti waktu itu kita pernah ada di restoran, kemudian kebetulan karena restorannya penuh ya, dan kita juga grup ya, jadi harus mengantri lebih lama untuk mendapatkan makanan. Mungkin karena beliau sudah lapar ya, jadi dia marah-marah, kemudian dia menepuk meja, mengapa istilahnya
memukul-mukul meja, kemudian dia berteriak-teriak, ya itu salah satu pengalaman yang saya hadapi waktu membawa tour gitu. Dan kemudian ada juga yang selain tidak sabaran, juga ada juga yang selalu komplain mengenai makanan, mengenai waktu yang sangat terburu-buru, dan mengenai hotel. Banyak hal yang pasti itu akan terjadi ya. Di antara satu grup pasti ada, kita bilangnya satu tokoh antagonis di dalam satu grup. Dan itu memang salah satu, bisa dibilang salah satu resiko dari tour leader dan travel consultant untuk menghadapi klien-klien seperti ini. Jadi untuk lebih bisa memecahkan masalah tersebut, memang balik lagi ya, dari jam terbang kita yang cukup tinggi, kita bisa otomatis untuk bisa meredam dan menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Memang kalau ada pertanyaan mengenai bagaimana saya untuk membagi waktu dan bagaimana saya mengelola mood saya di kala saya membawa tour, dan kebetulan saya dalam keadaan lagi not in the good mood ya. Balik lagi, karena di sini kita dituntut oleh profesionalisme kerja. Jadi saya memang harus mengedepankan pekerjaan dan profesi saya. Jadi hal-hal seperti itu memang harus saya atasi sendiri. Kebetulan saya sukanya adalah ngopi ya. Jadi kalau pagi hari saya sudah ngopi, itu merupakan mood booster saya. Kemudian saya melihat pemandangan yang indah, saya mungkin baca-baca humor dan lain sebagainya, melihat hal-hal yang lucu gitu ya. Jadi membuat mood saya akan lebih baik. Kemudian dengan begitu saya bisa untuk menghadapi tamu-tamu saya dan memulai pekerjaan saya yang saya tahu mungkin hari itu mungkin sedang tidak baik ya, karena mungkin cuaca jelek, atau kemudian saya tahu mungkin tamunya ada yang bermasalah dan sebagainya. Itu akan bantu saya untuk membantu mood booster, membantu untuk membuat saya menjadi lebih baik moodnya. Oh, kopi yang penting buat saya kopi hitam, nggak pakai gula. Udah, kopi tubruk is the best ya. Tapi kopi Indonesia sih pastinya yang saya bawa kemana-mana. Kopi saya itu adalah kopi yang round the world ya. Dan jangan pakai gula. Gitu. Outstanding customer service is important for travel industry, because if our clients is happy, and then they will repeat. And then if many people repeat to you, means you have outstanding service. That's the clue. Yes, one of the barometer the travel agent or the tour is success because the client will repeat. If the client will repeat and then ask about your service, like I want a tour leader Yulita, so means my service is excellent to them, so they want to repeat and then they want to go with me. It means my service is outstanding for me, for my criteria. Alhamdulillah, many times my clients ask about me to accompany them to another tour to other country. So it's good to know about that, because I feel like they very appreciate my job. That's the important thing for me. Ya, sebagai travel consultant, ya tugas saya adalah salah satu adalah merekomendasikan seperti penerbangan, hotel dan restoran dan banyak hal supaya perjalanan itu menjadi lebih baik dan lebih lancar dan tentunya juga lebih indah. Jadi berdasarkan pengalaman saya yang saya sudah jalankan, jadi saya bisa tahu penerbangan apa yang cocok untuk destinasi ini dan hotel-hotel yang di dekat, tergantung permintaan tamu. Tapi biasanya saya akan berikan sesuatu yang memang nyaman dan harga juga tidak terlalu mahal, sehingga tamu merasa cocok dengan harga dan pulang dengan gembira karena kepuasan dari hotel, restoran dan perjalanan semuanya adalah baik. Jadi itulah salah satu tugas dari travel consultant. Ya, banyaknya pertanyaan dan permintaan dari klien, salah satunya adalah dengan dana yang terbatas, tapi mereka maunya perjalanannya mewah dan maunya lebih dari normalnya ya. Dan banyak memang saya mendengar permintaan ini. Salah satu kiat-kiatnya adalah boleh, bisa ya, kita bisa turunkan hotel bintangnya, misalnya biasa bintang 4 bisa jadi bintang 3 atau bintang 2. Kemudian mungkin tidak selalu ada makan dalam paket tersebut ya. Kemudian juga mungkin ada beberapa hari yang free program, sehingga kita tidak harus menyewa bus. Jadi mereka bisa pergi sendiri ya, dengan berjalan kaki atau mencoba untuk mengendarai transportasi umum. Dengan begitu akan menghemat biaya tur secara keseluruhan.
apalagi kalau misalnya kita mendapatkan promosi dari airlines ya, atau dari hotel, itu lebih baik lagi. Ketika ada promo untuk airlines, itu kita bisa sarankan, kita ajukan, Bapak naik penerbangan A saja, karena penerbangan B itu tidak ada diskon. Dan inilah kejelian kita sebagai travel consultant, adalah melihat harga-harga untuk penerbangan, hotel, dan lain sebagainya, sehingga harga paket tersebut menjadi lebih murah tapi tidak murahan, dan juga tamu puas, dan dengan begitu pekerjaan saya jadi lebih mudah karena tidak akan ada komplain setelahnya, dan tamu akan repeat lagi karena merasa semua keinginannya terakomodasi dengan baik. Yes, one of the problem, Indonesian people sometimes they didn't understand that many countries have their own rules, like non-smoking, and then queuing, and then keep the clean, and then so many things that they think they can do like in Indonesia. But in so many countries, it's strictly like a room, it's non-smoking room. Sometimes people still smoking inside the room, and then they have a fine, and then they don't want to pay about the fine. And one of the problem is they think that in Indonesia and in Europe, as an example, is the same like that. So we should give them like we give some what is called it in English, like an understanding that in every country they have their own rules, and we should obey about that. It's a must for us. Goal saya adalah bisa mencetak Yulita yang banyak. Karena regenerasi itu perlu, apalagi di dunia pariwisata. Jadi goal saya adalah semoga generasi muda bisa lebih dari saya, bisa bekerja lebih profesional, dan bisa memberikan prestasi di dunia pariwisata dan di industri ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulita Widya Stuti. Stay tune in my channel. Bye. Dah.